Halo semua, balik lagi di channel Tepanaka Chemistry dan kita akan melanjutkan pembahasan OSN Kimia 2020. Kali ini nomor 4 ya, tentang struktur atom dan supernova. Jadi soal ini adalah soal kimia inti atau kimia kuantum ya. Tapi ini masih yang sederhana sebenarnya. Kita langsung ke soalnya. Keadaan dasar elektronik atom hidrogen dapat ditulis 1s1 yang mengindikasikan bahwa elektron tunggal berada di orbital 1s. Jika diberikan energi yang cukup, elektron dapat tereksitasi dari orbital 1s menuju orbital dengan energi yang lebih tinggi seperti orbital 2p atau 3p. Energi elektron pada atom hidrogen atau atom terionisasi mirip hidrogen dapat ditentukan dengan persamaan berikut. En sama dengan minus RH Z kuadrat dibagi N kuadrat. Nah, sebelum ke soalnya, ini adalah persamaan Rydberg ya, dengan Z ini adalah nomor atom atau jumlah proton, dan N ini adalah bilangan kuantum utama. Kemudian kita perlu tahu dulu definisi dari atom terionisasi mirip hidrogen ya. Jadi atom terionisasi mirip hidrogen itu adalah setiap atom yang jumlah elektronnya itu cuma satu, atau sama kayak hidrogen ya. Hidrogen kan elektronnya cuma satu karena dia nomor atomnya satu juga. Nah, jadi misalnya contohnya apa? Contohnya seperti yang di soal akan kita temukan He+. He+ di sini dia nomor atomnya 2 sehingga jumlah proton dan jumlah elektronnya adalah 2. Tapi ketika dia terionisasi sekali, He+, jumlah elektronnya berkurang sehingga dia elektronnya 1 dan dia dikatakan dia adalah atom terionisasi mirip hidrogen. Contoh lainnya apa? Banyak, misalnya O7+, N6+, Li2+, itu juga atom mirip hidrogen ya, terionisasi mirip hidrogen ya. Kita langsung saja ke soalnya. Oh, sebentar, di sini ada keterangan lagi. Dengan Z adalah jumlah proton pada inti atom, N adalah bilangan kuantum utama, dan RH adalah tetapan Rydberg 2,179 kali 10 pangkat minus 18J. Nah, di sini tetapan Rydberg dinyatakan dalam joule ya. Biasanya kalau di kalkulator atau di lembar depan OSN itu biasanya dinyatakan dalam meter pangkat min 1 atau bilangan gelombang ya. Itu sebenarnya sama aja. Tinggal dikonversi ke energi, kalian akan dapat tetapan Rydberg yang seperti ini, yang nilainya mirip ya, hampir sama ya. Langsung ke soalnya, tentukan energi elektron orbital 3p pada ion He+ yang tereksitasi. Ini gampang banget, kita tinggal pakai rumus yang udah dikasih di sini. Kita isi Z-nya 2 karena He jumlah protonnya ada 2 ya. Kemudian N-nya kita isi dengan bilangan kuantum utama dari orbitalnya 3p, yaitu di sini 3 di sini. Sehingga energi elektron orbital 3p kita bisa langsung masukkan ke rumusnya. Minus 9,688 kali 10 pangkat minus 19 Joule. Ini soal gampang banget. Kita langsung ke soal B. Hitunglah energi yang dibutuhkan untuk mengeksitasi elektron dari ion He+ dari orbital 1s ke orbital 3p. Nilainya 2 poin di sini. Nah, kita tinggal cari selisih energi ya. Untuk mencari energi yang dibutuhkan, kita tinggal cari selisih energi di orbital 3p dan juga orbital 1s. Caranya gampang, dengan rumus yang sama tinggal kita masukkan 3, kita selisihkan ya dengan yang N-nya 1 ya. Jadi kita akan ketemu di sini 7,751 kali 10 pangkat minus 18J di sini energinya ya. Oke, kita langsung ke soal C. Hitunglah energi ionisasi dari ion helium He+. Nah, kalau dia terionisasi itu artinya elektronnya akan keluar ya, atau pergi ya. Nah, kalau elektronnya keluar, kita bisa katakan juga kalau dia itu tereksitasi ke tingkat energi yang tidak terbatas atau tingkat energi infinite. Itu sama aja dengan dia terionisasi ya, sehingga kita bisa masukkan N-nya di sini infinite ya. N-nya di sini infinite. Sebenarnya ada kuadratnya, tapi infinite kan sudah kalau dikuadratkan juga sama aja, ketemunya nanti infinite ya, sama aja. Nah, super infinite ini nilainya adalah 0, sehingga kita bisa langsung temukan ini yang di dalam kurung nilainya adalah min 1, sehingga energinya adalah 8,719 kali 10 pangkat minus 18 Joule. Kira-kira begitu untuk soal C. Untuk soal D, SN1987A merupakan supernova tipe 2 yang terjadi pada jarak 168.000 tahun cahaya dari bumi, dan cahayanya mencapai bumi pada tahun 1987. Ketika spektrum dari supernova tipe 2 diuji, biasanya akan menunjukkan garis absorpsi Balmer. Apabila garis tersebut merupakan hasil transisi elektronik atom hidrogen, maka tentukanlah frekuensi cahaya untuk transisi elektron dari orbital 4p ke orbital 2s atau garis Balmer beta jika delta E sama dengan Hf, di mana H adalah tetapan Planck 6,626 kali 10 pangkat minus 34 Joule second. Nah, di sini frekuensi ini lambangnya F ini di sini ya.
Nah, jadi soal ini tuh sebenarnya gampang banget karena kita sudah dapat rumusnya E tadi. Rumusnya E di sini dikasih tahu kalau delta E sama dengan HF. Sehingga kita tinggal cari delta E-nya aja. Cari delta E-nya caranya sama seperti soal B dan soal C tadi, di mana di sini N-nya dari 4 ke 2 ya sekarang ya. Tinggal kita cari ini. Ini kita masukkan N-nya 2 dan di sini yang satu N-nya 4. Kemudian tinggal kita bagi dengan H-nya untuk mencari F, karena sekali lagi delta E sama dengan HF, maka F sama dengan delta E dibagi H. Kita bisa langsung menemukan jawabannya, yaitu 6,168 kali 10 pangkat minus 14 Hz ya, satuannya Hz di sini. Nah, kenapa di sini nilainya negatif? Karena supernova tersebut memancarkan cahaya. Jadi dari sudut pandang kita maka nilainya negatif ya. Tapi di sini untuk mencari F tinggal kita kita buat dia mutlak ya, sehingga F-nya positif ya. Oke, kita ke soal berikutnya, yaitu soal E. Apabila ditemukan sisa dari SN1987A berupa unsur yang menunjukkan garis Balmer beta pada 7,461 kali 10 pangkat 16 Hz, maka unsur apakah itu? Nah, kali ini kita ditanya unsurnya ya. Untuk mencari tahu unsurnya, kita akan mencari tahu nilai Z-nya di sini. Nah, tinggal kita putar-putar, kita atur ulang rumusnya. Kita bisa langsung mendapatkan rumusnya kira-kira seperti ini ya. HF dibagi dengan minus RH dikali 1/2 kuadrat dikurangi 1/4 kuadrat. Nah, kita dapatkan Z-nya di sini adalah nilainya 11. Nah, yang nomor atomnya 11 adalah logam natrium atau Na, sehingga unsur tersebut adalah natrium. Kira-kira begitu untuk caranya. Kita ke soal berikutnya ya. Atom yang memiliki lebih dari satu elektron atau atom multi elektron dapat melepaskan lebih dari satu elektron secara berturut-turut, sehingga untuk atom multi elektron terdapat beberapa nilai energi ionisasi EI yang berkaitan dengan urutan pelepasan elektron tersebut. Contoh, karena memiliki 4 elektron, atom C memiliki 4 nilai energi ionisasi, yaitu EI1 sampai EI4. Ya, ini maksudnya 4 elektron pada kulit terluar ya, bukan 4 elektron doang ya. Jadi karbon itu elektronnya ada 6, 4 elektron pada kulit terluar ini maksudnya. Atom Na ditembaki dengan sinar X yang memiliki panjang gelombang 9,89 kali 10 pangkat minus 10 meter. Akibatnya atom Na melepaskan beberapa elektronnya. Hasil pengamatan menunjukkan elektron yang terlepas dari atom Na terbagi ke dalam 4 kelompok berdasarkan kecepatannya, yaitu 2,009 kali 10 pangkat 7 meter sekon pangkat min 1, 2,046 kali 10 pangkat 7 dan seterusnya di sini ya. Hitung energi ionisasi pertama EI1 natrium dalam kilojoule per mol jika diketahui massa elektron adalah 9,109 kali 10 pangkat minus 31 kg di sini. Nah, masing-masing kecepatan elektron itu merepresentasikan energi kinetiknya ya, yang bisa kita tahu dari fisika kalau energi kinetik itu sama dengan setengah dikali mv kuadrat. Itu rumus umum ya di fisika ya. Nah, pada kasus ini energi yang digunakan dari sinar X atau energi cahayanya itu akan sama dengan jumlah energi ionisasi dan energi kinetik elektron yang terlepas. Atau kalian bisa tahu itu dari hukum kekekalan energi ya. Dari hubungan ini dan fakta bahwa energi ionisasi pertama pasti paling kecil, kita bisa menghitung EI1 menggunakan energi kinetik elektron yang paling besar, sehingga kita pilih yang paling besar ya dari pilihan-pilihan ini ya. Di sini yang paling besar adalah 2,095 kali 10 pangkat 7 di sini. Itu yang paling besar. Sehingga EI-nya itu sama dengan energi cahayanya dikurangi dengan energi kinetiknya, di mana energi cahayanya itu bisa kita cari dengan Hc per lambda ya, Hc per lambda. Jadi kalau energi cahaya itu selalu Hc per lambda atau HF ya. HF itu F-nya frekuensi sama dengan C dibagi dengan lambda, di mana C adalah kecepatan cahaya, lambda di sini adalah panjang gelombang. Hc per lambda dikurangi setengah mv kuadrat, di mana m-nya atau masanya itu adalah massa elektron yang dikasih di sini ya. Sehingga energi ionisasi pertamanya bisa langsung kita cari semuanya, kita masukkan data-data yang kita punya, kita dapatkan kalau energi ionisasinya adalah 9,474 kali 10 pangkat minus 19 J. Nah, atau kalau kita konversi ke kJ per mol, caranya adalah kita bagi dengan 1000, kemudian kita kalikan dengan bilangan Avogadro, yaitu 6,022 kali 10 pangkat 23, kita dapatkan
energi ionisasinya yaitu 570,5 kJ per mol. Jadi kira-kira kayak gitu caranya. Dan di soal ini itu karena angka di sini kecil-kecil banget ya. Jadi angka di sini 2,095 ini selisihnya kecil juga dari yang lain. Dan ini aja dalam bentuk kuadrat. Maka kalau kalian menggunakan konstanta yang beda dikit dengan yang saya gunakan, mungkin jawabannya ini akan melenceng ya. Melencengnya mungkin lumayan banyak ya, mungkin bisa sampai 600 atau 540, nggak tahu. Jadi tergantung ketelitian perhitungan kalian. Yang penting caranya benar ya, kalau saya sih gitu ya prinsipnya. Kita ke soal G langsung. Unsur dengan energi ionisasi pertama yang paling besar adalah He, yaitu 2370 kJ per mol. Jelaskan mengapa helium memiliki energi ionisasi pertama yang paling besar. Nah, tentu alasan yang pertama jelas karena He itu sudah memenuhi konfigurasi gas mulia, yaitu itu sudah pasti. Jadi unsur-unsur gas mulia itu memang energi ionisasinya itu besar-besar, dimana elektron di kulit luarnya itu sudah terisi penuh sehingga stabil ya. Nah, alasan keduanya karena He itu punya ukuran yang kecil sehingga elektron lebih dekat ke inti dan semakin sulit dilepaskan. Itu kalau dia semakin dekat ke inti semakin susah dilepaskan ya, karena interaksi elektrostatik antara muatan positif dan muatan negatifnya itu semakin kuat kalau semakin dekat ya. Itu ada rumus hukum apa itu namanya, lupa saya. Hukum Coulomb kalau nggak salah, yang ada Q1 Q2 dibagi R kuadrat atau apa itu, saya lupa ya. Di fisika tuh ada ya, tapi yang jelas itu karena dia dekat makanya dia lebih sulit dilepaskan. Kita ke soal H. Tentukan unsur yang memiliki nilai EI2-nya paling besar dan jelaskan mengapa. Nah, ini gampang banget karena kita tadi sudah dikasih tahu kalau EI1-nya paling besar. Tentu yang EI2-nya paling besar adalah yang konfigurasinya mirip dengan He tadi, sehingga unsurnya adalah Li. Jadi He itu di sini dia nomor atomnya 2, Li nomor atomnya 3 ya. Ketika dia melepaskan elektron pertama, dia mencapai konfigurasi He, konfigurasi gas mulia. Nah, ketika dia lepaskan lagi, maka karena kali ini jumlah protonnya lebih banyak, tentunya energi ionisasinya akan semakin lebih besar lagi ya. Nah, dia ukurannya kecil juga. Oke, kita ke soal I. Nilai EI1K sekitar 2/3 dari EI1Ca, tetapi EI2K sekitar 3 kali EI2Ca. Manakah yang nilainya lebih besar, EI3K atau EI3Ca? Nilainya 1 poin. Dan pertanyaan berikutnya, manakah yang nilainya lebih besar, EI1Ne atau EI2Na? Nah, di sini EI13 dari Ca itu lebih besar karena setelah melepaskan 2 elektron, Ca itu berada dalam konfigurasi gas mulia yang cenderung lebih stabil. Selain itu, Ca memiliki lebih banyak proton pada nukleusnya dibandingkan dengan K, sehingga cenderung lebih sukar melepas elektron karena muatan inti efektifnya lebih besar. Karena protonnya lebih banyak ya. Meskipun isoelektronik, EI12 dari Na akan lebih besar dari EI1Ne. Karena selain ukuran Na yang lebih kecil, setelah mengalami ionisasi pertama, Na itu sudah bermuatan positif. Jadi dia sudah kekurangan elektron, malah elektronnya mau diminta lagi, itu jadi semakin lebih sulit ya. Kira-kira kayak gitu analoginya. Jadi kalau dia sudah lebih miskin, ditarik lagi elektronnya, maka lebih sulit, kira-kira begitu. Nah, kira-kira begitu untuk pembahasan soal nomor 4. Nantikan untuk pembahasan OSN kimia nomor 5 ya habis ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.